Oke, yang pertama akan kami bahas adalah tentang apa sih Go Game itu? Mungkin sebagian dari teman-teman atau sebagian dari kalian yang menonton video ini masih belum tahu tentang apa sih permainan Go Game itu. Saya sendiri pertama kali melihat film ini sempat bingung. Apa sih permainan Go Game itu apa sih? Nah, setelah saya searching, saya cari, saya tanya-tanya di Mbak Google. Ternyata usut punya usut, Go Game ini sebuah permainan papan yang berasal dari Cina, yang mulai tercipta di sekitaran tahun 3000 sampai 4000 tahun sebelum Masehi. Kan di dunia ini banyak sekali permainan papan seperti catur, sudoku, halma. Nah, Go Game kalah populer dengan semua permainan itu. Namun siapa sangka Go Game mempunyai tingkat kerumitan dan kekompleksan yang lebih banyak daripada permainan semua itu tadi yang saya sebutkan. Meskipun kalah populer, Go Game mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi dari semua permainan papan lainnya. Langsung saja lihat video setelah ini. It's intensely contemplative. It's like putting your hand on the third rail of the universe. If you play Go, seriously, there is a chance that you will get exposed to this experience that is kind of like nothing else on the planet. Go is putting you in a place where you're always at the very farthest reaches of your capacity. They want to understand what understanding is. And maybe that is truly what it means to be human. When I was a kid, I loved playing games. I started off with board games like chess, and then I bought my first computer when I was 8 with winnings from a chess tournament. Ever since then, I felt that computers were this sort of magical device that could extend the power of your mind. Virtual environments and games. We think they're the perfect platform for developing and testing AI algorithms. Go is the most complex game pretty much ever devised by man. Beating a professional player at Go is a long-standing grand challenge of AI research. Nah, sudah pada tahu kan permainan Go Game itu seperti apa? Poin selanjutnya, bagaimana cara bermain Go Game ini? Mungkin banyak yang bingung, kok tiba-tiba asal naruh terus mainnya seperti apa? Nah, oke, tanpa basa-basi, langsung lihat video ini. Poin selanjutnya, kita akan membahas how to play and win the Go Game. Bagaimana cara kita bermain dan memenangkan permainan Go. Pertama kali, yang paling pertama yaitu permainan akan dimulai dengan kondisi papan yang kosong, belum ada movement atau langkah yang signifikan. Otomatis batu masih di dalam cangkirnya masing-masing. Poin kedua, pemain dipersilahkan untuk memilih warna batu apa yang akan digunakan untuk bermain. Apakah warna hitam atau warna putih? Poin ketiga, pemain yang memilih batu warna hitam diharuskan untuk memulai permainan terlebih dahulu dengan meletakkan batu tersebut di atas papan. Setelah hitam selesai meletakkan batu, barulah giliran putih yang bermain. Cukup mudah bukan? Eits, tunggu dulu. Poin yang selanjutnya itu yang akan sedikit membuat kita rumit. Rumit dalam hal apa? Dalam hal untuk memenangkan permainan Go ini. Poin selanjutnya yaitu atur strategi bagaimana untuk memperoleh dan merebut wilayah lawan. Untuk memperoleh wilayah atau teritori, salah satunya adalah dengan membuat string. Apa itu string? Yaitu membuat satu biji dengan biji lainnya saling terhubung, baik itu secara vertikal maupun horizontal. Tentunya harus dengan warna biji yang sama. Poin kelima,
Sedangkan untuk Poin kelima, sedangkan untuk memakan atau mengeluarkan biji lawan dari papan hampir sama dengan cara sebelumnya, yaitu membentuk string. Namun, string yang dibentuk harus mengelilingi biji lawan. Nah, itulah strategi yang ampuh untuk memakan atau mengeluarkan biji lawan dari papan, yaitu membentuk string yang mengelilingi biji lawan. Poin yang terakhir, permainan dinyatakan selesai apabila memenuhi salah satu poin berikut. Yang pertama, kedua pemain tidak bisa meletakkan bijinya lagi. Tidak ada yang mengatakan resign, tidak ada yang menyerah, tapi keduanya benar-benar tidak bisa meletakkan bijinya lagi di titik tertentu. Nah, yang kedua, salah satu pemain mengatakan pass. Nah, pass ini itu berarti dia resign atau mengundurkan diri atau istilahnya give up, menyerah, karena merasa tidak bisa membuat pergerakan lagi. Nah, itulah bagaimana cara untuk bermain Go dan memenangkan permainan Go. Oke teman, masuk ke poin selanjutnya. Mengapa sih dalam film tersebut sebuah perusahaan AI memilih Go sebagai project AI-nya? Mengapa kok nggak permainan yang lain? Ternyata pada film tersebut sudah diutarakan, sudah tergambar jelas. Karena apa? Karena pada awalnya sebuah permainan Go hanya dipikirkan dan dimainkan oleh manusia. Mengapa hanya manusia? Komputer kan juga bisa. Nah, dari situlah awal mula pemikiran permainan Go dikembangkan menjadi sebuah proyek AI. Mungkin untuk mempelajari itu sangatlah mudah, namun jangan salah, karena permainan Go merupakan permainan paling kompleks di antara permainan papan yang lain. Memikirkan cara bagaimana untuk memenangkan permainan tersebut sangatlah susah. Maka dari itu, sebuah perusahaan DeepMind membuat Go sebagai proyek AI-nya. The next point is DeepMind developed AI project which named AlphaGo. DeepMind adalah sebuah startup yang bergerak di bidang artificial intelligence. Pada suatu kesempatan mereka berpikir bagaimana caranya software dengan bantuan artificial intelligence atau kecerdasan buatan bisa membantu manusia secara maksimal. Lalu, DeepMind memutuskan untuk memilih permainan Go sebagai proyek AI-nya. Karena permainan Go sangatlah rumit dan kompleks, sehingga Go sangat menantang untuk ditangani oleh komputer dibandingkan dengan permainan strategi yang lain, misalnya catur. Nah, bisa dilihat pada scene ini bahwa permainan catur memiliki kemungkinan atau varian memainkan posisi tertentu lebih kecil daripada permainan Go. Dalam permainan Go, jumlah kemungkinan posisi atau konfigurasi papan lebih besar dari jumlah atom di alam semesta. Bahkan CEO dari DeepMind pun, yaitu Mr. Demis, mengatakan bahkan jika kita mengambil semua komputer di dunia dan menjalankannya selama 1.000.000 tahun, itu tidak akan cukup untuk menghitung semua kemungkinan atau varian posisi dari permainan Go. Poin selanjutnya, bagaimana sih sebuah mesin ini dapat mempelajari permainan Go yang sekompleks dan serumit itu? Langsung saja penjelasannya di video. Pada poin selanjutnya, kami akan mencoba untuk membahas how AlphaGo learn the Go game. Bagaimana AlphaGo mempelajari permainan Go. Awalnya, DeepMind Team melatih AlphaGo dengan cara menunjukkan 100.000 gameplay amatir yang telah mereka unduh dari internet dan mulai membuatnya untuk meniru permainan manusia. Jadi, si AlphaGo ini imitate the human, menirukan cara bermain manusia. Kemudian, menggunakan metode reinforcement learning atau RL, di mana AlphaGo akan bermain melawan dirinya sendiri berkali-kali. Namun, dengan versi yang berbeda dan belajar dari kesalahan di tiap permainannya. Inti dari program AlphaGo adalah penerapan neural network atau bisa juga disebut dengan deep learning, yang pada dasarnya meniru jaringan saraf otak manusia. Meskipun ide ini sudah cukup lama, namun dengan adanya pengembangan pesat pada metode ini, maka neural network menjadi metode yang sangat maksimal. Ditambah lagi adanya kolaborasi dengan big data, fungsinya untuk menyimpan banyak data gameplay dari profesional player Go, menjadikan AlphaGo menemukan cara untuk mempelajari cara bermain Go
layaknya manusia yang sedang memahami dan mempelajari sesuatu. Setelah kita membahas semua tentang bagaimana cara AlphaGo mempelajari permainan ini, mengapa DeepMind memilih permainan Go sebagai proyek AI-nya, poin selanjutnya, bagaimana cara AlphaGo bisa melawan dan memenangkan permainan Go dengan Lazy Doll. Siapa Lazy Doll? Padahal Lazy Doll itu adalah profesional player Go yang memiliki pangkat, bukan pangkat di sini, maksud saya memiliki kedudukan dan diakui oleh seluruh dunia. Kedudukannya adalah 9 dan itu sudah tingkatan paling tinggi dan paling dewa. Tapi mengapa AlphaGo bisa memenangkan pertandingan dengan skor 4-1? Menang telak itu saudara. Langsung saja penjelasannya di video. Nah, poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah how AlphaGo compete the human and win the game. Bagaimana sih AlphaGo ini bisa bertanding melawan manusia, bahkan seorang professional player, dan memenangkannya. Nah, sebenarnya AlphaGo ini memiliki 3 komponen utama. Antara lain, yang pertama adalah Pulse Network yang dilatih pada level yang tinggi untuk meniru pemain tersebut. Lalu komponen yang kedua adalah Value Network yang tugasnya adalah mengevaluasi nilai di papan dan juga menghitung berapa probabilitas atau kemungkinan kemenangan dari posisi tersebut. Dan komponen yang terakhir yaitu Tree Search, di mana tugasnya adalah melihat berbagai variasi permainan dan mencoba mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kesimpulannya adalah Pulse Network akan memindai posisi di papan untuk menentukan mana posisi terbaik untuk bermain dan membangun pohon variasi. Kemudian menggunakan Value Network untuk memberitahu berapa menjanjikannya hasil dari variasi tertentu. Jadi, bisa dikatakan AlphaGo ini mencoba memaksimalkan kemungkinan kemenangan. Oke, sampailah kita pada akhir video. Di akhir video ini kita akan menyampaikan kesimpulan yang berisi atau membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Artificial Intelligence. Setelah kita melihat video dokumentasi atau film dokumentasi, kita simpulkan ada kelebihan antara lain pekerjaan manusia bisa terbantu secara efisien dan cepat karena bantuan AI. Karena zaman sekarang sudah banyak ya manusia bekerja dibantu dengan kecerdasan buatan untuk di bidang kesehatan. Banyaklah berbagai bidang bisa dikatakan sudah mencakup atau bisa dicakup oleh AI. Lalu bisa juga AI digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dalam permasalahan yang kompleks. Contohnya ya seperti yang dibahas di film ini ya, AI bisa mengalahkan suatu profesional player yang sudah dewa banget permainan Go ya. Baik sekali itu ya AI. Namun jangan salah, di setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangannya menurut kami, penggunaan AI apabila digunakan untuk suatu tindakan yang melenceng dari moral dan nilai etika yang ada pada manusia. Contohnya digunakan untuk kejahatan. Wah, pasti sangat parah ini nanti ya, sangat serem banget. Lalu yang kedua, yang paling umum dirasakan oleh manusia, termasuk saya sendiri, ketergantungan manusia terhadap mesin. Ini yang paling berat. Padahal bila dipikir-pikir, pencipta mesin adalah manusia. Namun karena semakin canggihnya teknologi, semakin majunya zaman, dan semakin bertambah umur manusia, terkadang manusia mencapai sebuah titik di mana manusia sudah agak susah untuk memikirkan sesuatu yang rumit, lalu manusia menyerahkan semuanya kepada mesin. Terlalu mendewakan mesin. Itu kalau saya pribadi, saya sampaikan ke sampean semua, jangan sampai kita tergantung pada mesin. Itu kalau manusia sampai bergantung pada mesin, bahaya, jangan. Lalu ya banyak sekali ya kekurangan. Tentunya di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Oke, sampai di sini saja video review dari saya dan teman-teman saya sekelompok. Pesan saya, jangan terlalu mendewakan mesin. Belajar dengan tekun dan percayalah, manusia bisa melakukan segalanya meskipun hal itu terlihat sedikit impossible. Percaya itu.
Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Bye.